Halo bro, halo lu semua. Selamat datang lagi di channel kita, Wahyu Penakluk. Tempatnya kita bongkar sejarah-sejarah yang bikin mata melotot tapi jarang banget diulas tuntas. Hari ini, gua mau ajak lu semua balik ke masa kejayaan Kesultanan Banten di abad ke-17. Lu tahu kan, Banten itu dulu adalah pusat perdagangan global? Semua kapal dari Eropa, Arab, India, China, semuanya mampir ke sini. Banten itu kayak New Yorknya Asia Tenggara pada masanya. Tapi, pernah nggak lu mikir, siapa sih arsitek mastermind yang bikin kota ini jadi semegah itu? Yang bikin tata kotanya semodern itu? Bukan sultan bro, bukan pribumi asli. Dia adalah seorang keturunan Tionghoa yang memulai karir dari nol banget. Kenalan nih, sama Kiai Ngabehi Cakradana. Dengar nama Kiai Ngabehi Cakradana, lu pasti mikir, oh, ini pasti bangsawan Jawa atau ulama besar. Tapi tunggu dulu. Biar lu nggak kaget, nama aslinya itu Tan Seko. Tan Seko. Ini bukti gila nih, betapa inklusif dan terbukanya Banten zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Seorang keturunan Tionghoa bisa mencapai puncak kekuasaan, nggak cuma di bagian perdagangan doang, tapi di bagian teknis dan pembangunan yang krusial. Saking pentingnya dia, bro, 2 pucuk surat tulisannya itu sampai sekarang tersimpan rapi di Copenhagen, Denmark. Lu bayangin surat dari seorang Syah Bandar Banten disimpan di Eropa. Dan amplop salah satunya ada catatan yang bilang, Cina Bidsa Bandors Hos Sultanen til Bantam. Artinya, Syah Bandar kota pecinan untuk Sultan Banten. Jelas banget, dia adalah jembatan, pemimpin komunitas Tionghoa yang sekaligus jadi pejabat paling dipercaya di istana. Mari kita bedah dulu asal-usul si Tan Seko ini. Nggak banyak catatan pasti kapan dan di mana dia lahir, tapi diperkirakan sebelum tahun 1630. Artinya, dia hidup di masa Banten, lagi panas-panasnya bersaing sama VOC di Batavia. Yang bikin cerita ini heroik adalah awal karirnya. Lu tahu dia mulai dari mana? Pandai besi. Bayangin, dari bengkel pandai besi, tempat dia menempa logam, Tan Seko muda berhasil menempa nasibnya sendiri. Ini pekerjaan yang jarang banget dilakuin orang Tionghoa di Nusantara pada umumnya, yang biasanya langsung nyemplung di perdagangan. Jadi, dia punya skill teknis, kenaikan pangkatnya nggak ujuk-ujuk. Dia punya mentor yang nggak kalah hebat, namanya Kaitsu. Kaitsu ini Syah Bandar sebelumnya, dan dia yang ngebimbing si Tan Seko. Kaitsu wafat di tahun 1674, dan ini nih momen Tan Seko naik daun. Dia mengambil alih tanggung jawab yang sangat besar. Puncaknya pada 23 Februari 1677, Tan Seko resmi diangkat jadi Syah Bandar Utama dengan gelar kehormatan istana, Kiai Ngabehi Cakradana. Gelar ini menunjukkan bahwa dia nggak cuma diterima, tapi diakui sebagai bagian dari elit Banten. Dan yang paling penting, di titik ini, Cakradana memutuskan untuk memeluk Islam. Ini bukan sekadar formalitas, bro. Ini adalah total komitmen dia untuk berintegrasi dan mengabdi pada Kesultanan Islam Banten. Gelar Kiai itu menunjukkan betapa tingginya posisi dia. Nggak heran kalau pengaruh dia di istana itu gila-gilaan. Coba nih, gua bacain sumber dari Inggris tahun 1696. Mereka nyebut Cakradana itu orang yang paling disukai Sultan. Pedagang Prancis bahkan lebih yakin lagi nulis. Jelas bahwa dia adalah anak emas raja. Anak emas raja. Itu artinya apa? Dia nggak cuma ngurusin pelabuhan, dia pasti ikut menentukan kebijakan dagang, kebijakan fiskal, bahkan mungkin urusan politik. Dia adalah otak bisnis dan logistik di belakang Sultan Ageng Tirtayasa, seorang sultan yang dikenal sangat anti Belanda dan fokus pada kemakmuran rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Cakradana dan mentornya Kaitsu sebelumnya, ekonomi Banten itu meledak. Lada, rempah-rempah, semuanya lewat Banten. Dan ketika uang berlimpah, pembangunan besar-besaran pun dimulai. Ini momen Cakradana menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dia adalah seorang arsitek visioner. Proyek pertama dia yang monumental dimulai tahun 1671, yaitu Kompleks Permukiman di Pecinan. Bukan perumahan biasa, ini adalah proyek tata kota. Cakradana membangun sekitar 120 rumah bata lengkap dengan toko di lantai dasarnya. Kenapa bata?
Karena Sultan Ageng Tirtayasa itu suka banget sama rumah-rumah bata ala tradisi Cina yang dianggap lebih modern dan kokoh daripada bangunan tradisional Jawa yang kebanyakan dari kayu dan bambu. Claude Guillot, sejarawan Prancis yang banyak nulis soal Banten, sampai mencatat bahwa beberapa gedung di Istana Banten juga terinspirasi dari arsitektur Cina. Jadi, Cakradana ini merealisasikan selera modern sang sultan. Tapi yang paling epik dari proyek pecinan ini adalah model pendanaannya. Laporan Inggris bilang, Cakradana membangun jalanan di pecinan itu sepenuhnya atas biaya sendiri. Pikirin nih, Raja cuma kasih izin proyek, tapi realisasi dan pembiayaan diserahkan ke pihak swasta, si Cakradana ini. Kenapa dia mau? Ya jelaslah. Dia Syah Bandar, dia juragan dagang ulung. Dia pasti tahu. Pecinan ini bakal jadi pusat bisnis gila-gilaan. Dia bangun, dia kelola, dia pasti dapat balik modal cepat banget, plus untung gede. Ini adalah contoh kemitraan publik swasta yang sangat cerdas di abad ke-17. Cakradana nggak cuma jago tata ruang. Dia juga ahli teknik sipil. Dia membangun 2 jembatan batu, teknik yang waktu itu nggak lazim di Jawa. Salah satunya yang terkenal, Jembatan Rantai di Karangantu. Jembatan buka tutup. Kenapa namanya jembatan rantai? Karena bagian atasnya itu bisa diangkat dan diturunkan. Mirip banget sama jembatan buka tutup di Eropa sana, buat ngasih jalan kapal-kapal yang lewat sungai. Meskipun ada pakar yang bilang teknik ini baru dikuasai Belanda, jembatan yang dibangun Cakradana itu membuktikan inovasi lokal Banten yang super advance di masanya. Nah, ini dia karya paling monumental si Cakradana. Pertahanan kota. Di awal tahun 1677, ketegangan Banten sama VOC di Batavia itu udah kayak minyak dan api. Sultan Ageng Tirtayasa tahu, perang itu tinggal nunggu waktu. Jadi, Cakradana diberi tugas super penting, memperkuat benteng kota. Dia butuh lebih dari setahun buat nyelesain benteng ini. Dan hasilnya, benteng yang unik banget. Benteng batu bata melingkari kota raja. Banten jadi satu-satunya kota di Nusantara di pertengahan abad ke-16 yang punya benteng bata melingkari seluruh kota raja. Ini menunjukkan visi pertahanan yang total. Bentuk zigzag di tepi laut. Bagian tepi laut benteng itu didesain dengan bentuk zigzag alias berkelok-kelok. Kenapa nggak lurus saja? Ini dia jeniusnya. Cakradana tahu benteng itu dibangun di lahan berpasir dan temboknya nggak terlalu tebal. Bentuk zigzag itu berfungsi sebagai penyangga struktural untuk mencegah tembok runtuh dan juga mengurangi dampak langsung tembakan meriam. Desain ini bikin Belanda kagum sekaligus pusing 7 keliling buat menembusnya. Nggak cuma di kota raja, dia juga bangun benteng pertahanan di luar kota di Carang Ontong. Benteng Carang Ontong, ini benteng super tebal, pakai batu yang dilapisi adukan kapur. Uniknya, batu-batu buat benteng ini dikumpulkan oleh para tahanan, terutama yang dihukum karena kecanduan, mungkin narkoba atau opium. Jadi selain pertahanan, Cakradana juga menjalankan program kerja paksa yang efisien. Benteng ini diperkuat 4 menara pertahanan di sisi utara. Claude Guillot sampai harus bilang begini, dan gua suka banget kutipan ini. Diperlukan keahlian yang tidak kami miliki untuk menentukan sumber-sumber yang mengilhami Cakradana dalam proyek arsitektural yang tiada bandingannya di Nusantara pada zaman itu. Artinya apa? Bahkan sejarawan sekelas Guillot pun bingung, ilmu arsitektur modern dari mana yang dipakai Cakradana ini? Apakah dari Cina kuno, atau dia menciptakan sendiri? Dia benar-benar jenius yang melampaui zamannya, bro. Sayangnya, cerita tentang jenius ini nggak berakhir bahagia, bro. Semuanya hancur oleh tragedi politik dan invasi Belanda pada tahun 1682. Perang saudara dan pengkhianatan. Banten itu pecah antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji ini bersekutu sama VOC, Belanda. Ketika Belanda berhasil merebut Banten, Cakradana adalah salah satu target utama untuk dilenyapkan. Tragedi politik. Sultan Haji langsung mencopot Cakradana dari jabatan Syah Bandar Utama dan menggantinya dengan orang Tionghoa lain yang pro-Belanda. Meskipun sempat ada plot twist sebentar. Sultan Ageng Tirtayasa sempat merebut kekuasaan sebentar dan langsung mengangkat Cakradana sebagai Perdana Menteri dengan gelar Kiai Arya Martanata. Wih,
Dari Syah Bandar langsung ke Perdana Menteri. Ini nunjukin betapa Cakradana ini adalah tangan kanan yang nggak tergantikan buat Sultan Ageng. Tapi, kemenangan ini cuma sekejap. Sultan Haji, dengan bantuan militer Belanda, menyingkirkan ayahnya untuk selamanya. Cakradana dan keluarganya terpaksa mengungsi. Dia memulai hidup baru sebagai Syah Bandar di Cirebon, tapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Bayangin, dari mengelola pelabuhan internasional Banten, dia harus pindah ke Cirebon yang jaringannya nggak sebesar Banten. Hidupnya hancur lebur, dia meninggal di Cirebon, dan sesuai keinginannya, jasadnya dibawa ke Batavia untuk dikebumikan. Ironis banget kan? Arsitek yang karya-karyanya dihancurkan oleh VOC di Banten harus dimakamkan di kota yang dikuasai VOC, Batavia. Dan sama kayak nasibnya, karya-karya Cakradana juga dihancurkan. Belanda itu benci banget sama pertahanan Cakradana. Mereka bongkar benteng pertahanan itu sampai ke fondasi. Permukiman Tionghoa juga dirobohkan. Tujuannya cuma satu, menghapus jejak kemandirian dan kemegahan Banten yang anti-Belanda. Tapi ada secuil peninggalan, bro. Ada sepotong bukti bahwa dia pernah ada, bahwa Banten pernah punya arsitek jenius ini. Tembok Spilwijk. Kalau lu ke benteng Spilwijk sekarang, yang aslinya dibangun Belanda, lu lihat deh tembok utaranya yang menghadap laut. Lu bisa lihat ada bagian tembok yang pengerjaannya beda, bahannya beda. Itu dia. Itu adalah sepenggal tembok kota lama. Benteng zigzag karya Cakradana yang tersisa. Sepenggal tembok itu adalah monumen bisu yang bercerita tentang seorang keturunan Tionghoa, Tan Seko, yang jadi Kiai Ngabehi Cakradana, yang dengan kejeniusannya mampu membangun benteng pertahanan terbaik di Nusantara, yang menjadi tangan kanan seorang sultan besar, dan yang karyanya harus dihancurkan oleh arogansi kolonial. Jadi, gimana menurut lu semua? Keren kan? Kisah Cakradana ini ngasih kita pelajaran penting. 1. Integrasi dan visi. Banten menunjukkan bahwa kehebatan bisa datang dari mana saja. Seorang imigran bisa jadi orang paling penting kalau dia punya skill dan visi. 2. Kemegahan yang hilang. Karya-karya Cakradana adalah pengingat bahwa banyak sekali kemegahan dan inovasi peradaban Nusantara yang hilang, sengaja dihancurkan oleh kolonialisme. 3. Kekuatan individu. Satu orang, seorang pandai besi, bisa mengubah tata kota sebuah kerajaan internasional. Lain kali lu dengar nama Kesultanan Banten, jangan cuman ingat Lada, Sultan Ageng, atau Masjid Agung. Ingatlah juga nama Kiai Ngabehi Cakradana, arsitek jenius yang terlupakan. Alright bro, jangan lupa buat kasih like kalau lu suka sama kisah ini, share ke teman-teman lu biar makin banyak yang tahu, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita keren kayak gini lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao!